Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita, kelas 11 IPS 1. Saya akan menceritakan tentang sinopsis film Bennett Hill 60 2010. Jadi film ini bertemakan perang dan drama buatan Australia. Banyak pendapat yang bilang bahwa ini adalah film perang terbaik asal negeri kanguru tersebut. Film ini berdasarkan kisah nyata seseorang tentara Australia. Sebenarnya dia insinyur tambang dan sebuah grup pimpinannya yang berada di bawah naungan Wanstead Australian Tunnelling Company. Mereka ditugaskan untuk membantu pasukan Inggris dan sekutu dalam sebuah peperangan di antara Prancis dan Belgia, tepatnya di sekitar Ypres. Masa perang adalah Perang Dunia I. Tokoh utama dari film ini adalah Brendan Cowell yang berasal dari Australia. Perang di film ini tidak seperti Perang Dunia Kedua yang digambarkan heboh dan terjadi di areal terbuka atau puing-puing perkotaan. Film ini beralur maju mundur. Setting film bolak-balik memperhatikan tokoh utama dalam keadaan di medan perang dan waktu sebelum ke medan perang. Tokoh utama film ini adalah Oliver Woodward, seorang insinyur atau ahli tambang biasa yang baru pulang dari Papua tahun 1915 dan 1916-an. Perang besar di Eropa lagi memasuki masa-masa buntu. Kedua belah pihak, Jerman dan Woodward, dipanggil pulang ke Australia untuk direkrut menjadi tentara dan ditugaskan untuk bergabung dengan sebuah kompi rahasia Australian Tunnelling Company. Di film ini juga tidak hanya tentang peperangan, melainkan di film ini terdapat kisah cinta. Woodward memiliki pujaan hati seorang teman, tentunya wanita, yang bernama Marjorie Waddell. Sebelum kembali ke medan perang, dia melamar Marjorie. Kembali ke medan perang, akhirnya Woodward dikirimkan ke Prancis. Dia memimpin peleton kecil, semua anggotanya dari Australia. Grup kecil ini disebut tunneler. Model perang beralih ke peperangan bawah tanah. Berhubung Woodward orang baru, awalnya ada rasa ketidakpercayaan pada Woodward. Semua anggota masih segan dan sungkan, apalagi ternyata pasukan Inggris sendiri juga menaruh rasa tidak suka pada para tunneler ini. Tapi dalam misi suatu malam, Woodward bersama dua anggotanya berhasil meledakkan satu titik pertahanan pasukan Jerman yang udah lama ditekan Inggris dan gak berhasil-hasil juga sampai kedatangan para tunneler ini. Mulai momen inilah Woodward dihormati oleh anggotanya dan peletonnya disukai oleh pasukan Inggris. Lalu Woodward yang pangkatnya naik jadi kapten dan grupnya dipindahkan ke Belgia, tepatnya ke sebuah bagian yang konon katanya paling berdarah, paling kejam yang disebut dengan Hill 60. Di sini para tunneler harus mempertahankan jalur bawah tanah yang panjang, dalam, dan berlika-liku yang menuju tempat di bawah wilayah lawan atau tentara Jerman. Ada sebuah rencana besar tertanam 19 bom yang ada di sepanjang jalur tersebut. Grup Woodward harus melindungi sistem jalur tersebut sampai ada perintah untuk memulai ledakan. Dan ada getaran-getaran yang tiada henti dari ledakan senjata berat. Apalagi selalu ada penggenangan air dan lumpur, seakan-akan membuat sistem bawah tanah itu bisa roboh sewaktu-waktu. Tapi ternyata Woodward udah menyiapkan rencana-rencana yang tidak terduga-duga oleh pasukan Jerman yang ternyata mulai mengetahui aktivitas tentara sekutu. Setelah peperangan ini usai, sebagai balasan atas buktinya pada Australian Tunnelling Company, Oliver Woodward mendapat Military Cross, sebuah penghargaan yang hanya 4 orang Australia, termasuk Woodward, yang pernah mendapatkannya. Di akhir film juga ditulis bahwa 19 bom yang meledak itu merupakan ledakan man-made terbesar di dunia hingga saat ini. Ledakannya terasa sampai di London dan Dublin. Ya, segitu saja cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.